sudah sudah dikatakan pasar lah Mas, atau kerajaan. Selamat malam Sobat Misteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini merupakan lanjutan dari pengalamannya Mas siapa? Mas Pram, yang sebelumnya beliau ini adalah seorang pecinta alam dari dulu. Memang pengalaman itu banyak bagi seorang pecinta alam. Nah, di sini Mas Pram akan menceritakan pengalaman misteri yang dulu pernah dialami waktu di daerah Boyolali, tepatnya di bangunan tua bekas bangunan Belanda. Tanpa harus lama-lama, kita langsung dengarkan saja kisahnya Mas Pram. Berawal dari sejarahnya dulu Mas, sejarah dari tempat atau bangunan yang saya tempati waktu itu. Itu berawal dari dulunya bangunan yang saya tempati itu dulunya itu sebuah bangunan yang dibangun dibangun pada masa penjajahan Belanda. Nah, setelah itu terbengkalai kemudian dibangun oleh seorang pengusaha lah dan dijadikan pabrik. Itu tahun berapa Mas sampai terbengkalainya bangunan tua tersebut? Terbengkalainya itu setelah menjadi pabrik ya Mas. Setelah menjadi pabrik itu dari cerita atau dari cerita warga setempat itu mulai tahun 2004 sampai 2013. Tapi cukup lama ya? Cukup lama lah. Nah, setelah itu banyak cerita-cerita yang dialami khususnya warga setempat, juga banyak yang pernah cerita kepada saya bahwasanya bangunan ini memang sudah lama tidak dihuni dan bahasanya itu sebagai tempat didemit seperti itu. Oke. Memang bangunan seperti itu yang terbengkalai itu yang disukai oleh makhluk-makhluk astral. Setelah bangunan itu tidak digunakan, yang tadinya itu tempat untuk beroperasi pabrik, karena tempat itu lokasinya berada di perkampungan, makanya banyak komplain dari warga setempat bahwasanya kegiatan atau operasional pabrik itu mengganggu kenyamanan dan keamanan warga tempat. Maka diberikan saran bahwasanya disuruh pindah ke tempat lain. Nah, setelah komplain tersebut, tempat yang bangunan pabrik itu sempat kosong selama beberapa tahun tadi, hampir belasan tahun juga ya. 14 tahunan. Setelah berjalannya waktu, itu pas posisi saya kuliah Mas. Posisi saya kuliah, ada teman saya yang mau, sebenarnya kakak tingkat saya menembusi keponakan dari yang punya tempat pabrik itu. Nah, setelah dengan rembukan dan sebagainya itu akhirnya dibolehkan. Tapi saran dari yang pemilik pabrik tersebut atau pemilik rumah tersebut, boleh ditempati asalkan jangan banyak, maksimal 5 orang lah, jangan lebih seperti itu. Karena tahun berapa Mas itu kejadian pas apa? Kejadian sampean menempati rumah itu waktu kuliah itu? Oh, pas menempati itu sebenarnya saya di tahun 2017-an. Cuma waktu terakhir kosong di tahun 2013. Itu kakak tingkat saya lah, dari organisasi, terus dijadikan tempat untuk kesekretariatan lah, atau basecamp. Oh iya, basecamp ya. Nah, setelah itu dengan berjalannya waktu dan lain sebagainya itu banyak cerita-cerita
khususnya pengalaman pribadi saya sendiri. Padahal itu sudah dari 4 tahun ya mas. 4 tahun sudah diuni, tapi kayak hal-hal yang berbau mistis itu masih melekat di tempat seperti itu. Bahkan dulu awal-awal saya menempati tempat tinggal itu, yang biasanya kalau ada mahasiswa baru itu kan ada penginapan. Oh iya. Nah di Tarus itu dari ada sekitar 40 mahasiswa baru Ya, yang 40 ikut maba. menginap, iya kan? Oke. Hampir kurang lebih ada 10 mas. 10 itu yang tidak kuat tinggal di situ. Jadi selama tinggal di situ ya malah pada kesurupan lah bahasanya. Oke. Nah dari panitia juga panik kan, wah ini kok malah orang nggak mengurusi kegiatan selama ospek, malah ngurusi anak-anak yang kesurupan itu. Udah akhirnya dipanggilkan orang tua yang tahu tentang hal itu, yang paranormal gitu paranormal ya. lah. Oke. Terus setelah itu ada channel dari teman saya untuk memanggil bapak yang mengetahui tentang hal-hal tersebut ya. Nah, setelah dihubungi, sorenya datang terus minta bantuan, Pak ini kok banyak dari mahasiswa baru yang ikut penginapan di sini, kok banyak yang malah nggak sadarkan diri, bahkan sampai pingsan seperti itu. Nah setelah berjalannya berbincang-bincang itu kan mas, ya, ngobrol-ngobrol itu bapaknya dawuh bilang bahasanya, wah mas ke tempat iki bahasa Jawa nih, tempat iki mas jane iki ya ora seneng dinggoni wong-wong akeh. Yo imbase yo ngene iki, maksudnya banyak teman-teman apalagi yang cewek itu kan yang kesurupan sampai gak sadarkan diri. Oh, berarti yang pesannya si empunya rumah tersebut memang tidak boleh ditempati banyak orang, maksimal 5 itu memang bener ya? Memang bener ya. Oke. Dan terjadi ketika dari teman-teman itu membuat penginapan seperti itu kan. Penginapan untuk maba itu ya? Penginapan untuk maba, dan terjadilah itu banyak kesurupan masalah di situ lah. Terus setelah kejadian kesurupan itu, waktu jenengan itu sudah menempati itu berapa hari gitu? Ada kisah-kisah yang lain? Itu tidak hanya 1 hari atau 2 hari, itu kan penginapannya kurang lebih 3 hari. Okay. Nah, itu terjadinya itu di malam pertama dan malam kedua. Malam pertama selesai, oh ya itu sudah ditenangkan. Okay. Terus maksudnya para maba yang tadi kesurupan itu wes aman lah katakanlah. Terus malah nyambung loh mas. Oh gantian itu. Nah, di hari kedua mau nggak mau panitia juga memanggil lagi, Pak ini kok malah saya akeh. Semakin banyak yang kesurupan itu ya. Mas, oke, nice. Terus dikasih saran, tak doi yo mas. Kan soalnya yang dari pihak panitia juga kepo kok sampai segini banyaknya yang maksudnya itu namanya yang kesurupan. Tak doi yo mas. Ini kan gone ombo, tempatnya luas. Yang paling enggak terima untuk ditempati itu pertama yang berada itu kan ada dua gedung kan, yang digunakan cuman gedung yang di depannya, yang satu itu kosong. Yang paling belakang itu nggak terima mas, soalnya nggak nyaman lah dengan keadaan yang ramai seperti ini. Kemudian ada yang di dekat sumur tandon. Tandonnya kan di depan, toren air itu ya, toren bahasanya tandon lah. Itu ya ini dari sumbernya dari bapaknya yang tadi paranormal tadi itu juga enggak merasa terusik lah dengan hal-hal seperti itu. Makanya itu sebenarnya bukan yang sing marahi bukan yang sing belakang.
enggak maksudnya sing marah itu anak-anaknya dari makhluk itu loh. Oh, Enggak dari terima loh. oke Seolah-olah oke oke. masuk ibarat itu kan orang tuane masuk anu bapakku nesan-nesu nang ngene jare ceritane bapakku sing makhluk halus itu loh. Oke oke. Nesu-nesu misoi anake. Nah, dari ceritanya bapak itu ya anak-anaknya pada nggak terima terus menyerang dari Menyerang maba-maba tadi. maba tadi yang sekiranya lemah lah. Oke oke. Setelah itu ya, dan diceritakan ini tidak hanya puluhan mas yang di sini, ratusan. Berarti memang itu sudah jadi apa ya? Ya jadi desanya mungkin ya sarangnya itu kalau tempatnya juga luas sih mas. Memang kalau itu kan bekas bangunan tua terbengkalai lama ya wes itu memang kesukaannya di situ. Nah, memang dari cerita warga setempat memang ya mengiyakan tentang hal seperti itu mas. Soalnya juga ada pengalaman yang pernah dialami dari warga lokal lah, warga yang berada di sekitaran bangunan tersebut juga pernah melihat sosok anak kecil yang seliweran di berlarian gitu ya. Itu terjadi pada waktu fajar. Ada lagi yang bercerita ada yang tertawa dan lain itu kayak seperti suara-suara gitu ya. Cuman ya kalau saya dan teman-teman pribadi itu gimana ya mas, waktu kuliah itu kan ada tempat yang bahasanya gratis terus mau membersihkan terus yang penting tempatnya dopani yang boleh-boleh saja lah, oke saja lah selagi kita bisa mengatasi maksudnya dalam artian itu kita sendiri ya percaya dengan hal tersebut tapi ya seenggaknya itu kita bisa jaga diri dan tidak neko-neko lah. Cerita itu kembali lagi kepada cerita dari warga setempat juga sih mas. Itu pengalaman yang saya alami pribadi itu memang biasanya setiap malam itu enggak setiap malam nih ketika tempat itu lagi sepi soalnya kan tempatnya besar dan hanya dihuni 5 orang, banyak teman-teman yang biasanya itu ada kegiatan di kampus atau kegiatan apalah namanya kan sih juga nggak tahu kan namanya mahasiswa. Nah itu biasanya ada yang gedor-gedor itu di paling pojok selatan sana itu ada yang gedor. Itu cuma ada suara gedor, ketukan, gedoran tapi tidak ada wujud gitu ya. Nggak ada wujud, tak ingat ya. Nggak ada, nanti selang berapa jam lagi ada lagi. Terus lagi dan di tempat itu pun saya sudah hampir 1,5 tahun ya nempatin tempat itu ya. Yang sering terjadi itu biasanya ketika lampu. Nah lampu itu setiap nggak sampai seminggu lah mas, setiap kurang lebih 5 hari atau pokoknya nggak sampai seminggu setiap dibelikan baru itu mesti mati. Setiap dibelikan baru mesti mati. Berarti memang nggak mau ada pencahayaan yang terlalu terang mungkin ya. Makanya terus saya dan teman-teman juga minta ya wis lah, ya udah nggak usah kasih lampu ben petengan gitu. Terus ada cerita lagi teman saya ketika mau masak pas waktu itu bertepatan selama tahun baru Idul Adha. Ya oke, bulan haji dia. Terus cuman berapa sih 4 orang, saya dan teman-teman saya itu 4 orang bakar-bakar dan bakar-bakarnya itu tepat di samping gedung yang belakang yang nggak dipakai. Oh, yang gedung yang kosong itu. Soalnya di situ kan maksudnya tempatnya luas dan nggak keramikan itu loh, masih langsung los tanah itu. Oke. Ya, batakonan lah seperti itu, jadi enak buat bakar-bakar gitu. Teman saya itu melihat pas posisi kita, saya dan teman-teman lagi bakar-bakar itu di belakang saya itu ketika ada entah itu anak kecil atau apalah, pokoknya barang yang larinya cepet
dan itu menujunya ke gedung yang belakang itu. Oh, berarti sosok anak kecil tersebut itu kayak Lari dari lari belakang, dengan secepat kilat itu langsung ke gedung yang kosong itu. Iya, langsung menujunya ke pintu sing gedung kosong itu. Terus ketika refleks kan, Iya. apa wis? Bahasanya seperti itu. Apa wis? Wah, apa aku ya gak ngerti ya. Berarti itu cuma sekilas sekelebat gitu aja ya. Oke, terus lanjut. Terus nah dari pengalaman saya pribadi juga memang di yang paling pojok memang sering terjadi hal seperti itu, Kayak penampakan anak kecil itu ya. di dekat gedung yang nggak terpakai. Yang kosong. Nah, setelah kejadian itu keran yang sudah saya matikan, posisi keran sudah saya matikan dan saya mau keluar, itu tiba-tiba pas posisi saya lagi mau buka pintu, keran hidup lagi. Berarti setelah masnya itu keluar dari kamar mandi itu ya, Setelah keluar keran itu benar-benar sudah dimatikan, tapi nyala lagi. Tapi ketika masuk lagi di apa? Pas posisi Dilihat, masuk, ya. itu ya masih hidup. Oh, berarti enggak mati ya? Berarti langsung los hidup langsung gitu. los hidup. Ketika posisi aku menghadap ke pintu itu kan, Ya. itu posisi ketika lagi buka pintu kamar mandi, itu tiba-tiba secara dalam hitungan detik lah, keran itu langsung hidup. Padahal posisi keran itu sudah saya matikan. Dan itu benar-benar fakta, Mas. Ngeri juga ya makhluk astral di situ. Untuk sobat misteri ya, kalau mempunyai pengalaman seperti Mas Pram, entah itu pengalaman yang dulu atau yang baru atau dimanapun, nanti bisa kirim di email saya, ada di deskripsi. Nah, kejadian seperti yang Mas Pram alami ini, kenapa ada rasa merinding atau rasa-rasa yang lain, itu karena energi kita itu positif bersinggungan langsung dengan energi negatif yang ada. Jadi memang itu hal wajar. Satu lagi Mas, Oke. bersinggungan tentang yang tadi ya. Ini maksudnya omongan dari yang bapak yang mengatasi anak-anak mahasiswa baru paranormal tadi ya? paranormal tadi kan, Ya. dia bilang, Mas, tempat ini itu sebenarnya sudah sudah dikatakan pasar lah Mas, atau kerajaan dari tempat-tempat Oh, seperti dari memang di situ tempat saking terbengkalai lama, jadi sudah termasuk kita pasar. kategorikan seperti itu, Nah, lebih condong kerajaannya, ke pasar lah ya, seperti itu. pasarnya makhluk astral tersebut Mas ya. Makanya dari sesepuh makhluk astral itu nggak terima ketika ada banyak orang Manusia yang yang menempati. ada singgah di situ. Nah, makanya ya tadi banyak yang kesurupan. Mana masih ada lanjutan atau? Sudah cukup lah, Sudah sudah cukup itu saja yang Oh. bisa dipublis. Oke. Untuk kisah pengalamannya cukup sekian. Memang untuk wilayah kita samarkan ya, karena memang bangunan tersebut sampai sekarang itu masih digunakan untuk khalayak umum. Jadi tidak etis kalau kita membuka biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk sobat misteri, jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya, dan share. Serta jika ada sobat misteri yang mempunyai kisah-kisah atau pengalaman mistis, bisa langsung komen atau kirim ke emailnya Pena Hitam Termis yang ada di deskripsi. Terima kasih. Untuk suasana malam ini memang hujan, jadi agak ada suara air hujan. Sampai sekian video cerita pengalaman mistis dari Mas Pram untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri. Salam misteri.